الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أين عبد المجيد؟ مع من؟ ماذا يصنع هناك؟ قل له يخرج من ذاك البيت ولا يجوز له أن يتصرف فيه، لأن بسببه تأخره إلى الحلقة. نعم، وإلا لا يدرس. قال المؤلف شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Thauban radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Inna Allah zawa liyal arda. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melipatkan untukku, mengumpulkan untukku bumi ini. Jadi pernah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bumi di hadapan beliau terlipat. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Lalu aku pun melihat bahagian timurnya dan bahagian baratnya. Timur bumi dan barat bumi. Dan hadis ini ala zahir. Kita memahami hadis ini berdasarkan yang zahir, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pernah melipatkan bumi ini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ujung dari bumi tersebut, bahagian timurnya dan bahagian baratnya. Dan ini mukjizah min dalailin nubuwah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiyali minha. Dan sesungguhnya umatku akan mencapai kekuasaannya dan kerajaannya sebagaimana yang telah dilipatkan kepadaku dari bumi tersebut. yakni kekuasaan Islam akan mencapai timur dan ujung timur. Demikian pula
menguasai barat dan ujung barat. Dan ini adalah merupakan pengkhabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kenabian beliau. Sebab beliau mengabarkan sesuatu yang sifatnya gaib, yang akan datang. Dan beliau tentunya mendapatkan pengkhabaran yang demikian dari Allah Azza wa Jalla. Dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan tersebut terjadi, di mana sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, kekuasaan Islam semakin meluas, menguasai daerah-daerah timur dan daerah-daerah barat, menduduki kekuasaan Kisra dan Kaisar, Raja Persia dan Raja Romawi, ditaklukkan oleh kaum muslimin, terutama pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa u'titul kanzaini, dan aku diberikan 2 gudang harta, al-ahmar wal abyad, yakni gudang harta yang berwarna merah dan gudang harta yang berwarna putih. Para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan gudang harta yang berwarna merah yaitu kaum muslimin akan menaklukkan kekuasaan Persia, kekuasaannya Kisra. Raja mereka mendapatkan gelar Kisra, Raja Persia. Sedangkan Raja Romawi, mereka menggelarnya Kaisar. Adapun gudang yang berwarna merah yang dimaksud adalah gudang emas. Disebabkan karena di Persia dikenal dengan harta mereka dari emas. Adapun yang dimaksud dengan gudang yang berwarna putih yaitu perak dan permata-permata. Dan yang dimaksud adalah kekuasaan Kaisar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa kekuasaan Kaisar, kerajaan Romawi pun akan ditaklukkan oleh kaum muslimin dengan bala tentaranya dari kalangan para mujahidin. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tunfiqanna kunuzahuma fi sabilillah." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian benar-benar akan menginfakkan gudang-gudang keduanya, yaitu gudang yang berwarna merah dan yang berwarna putih. Kalian akan menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi-lagi ini penegasan tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang sesuatu yang akan datang. Dan ini yang telah dikhawatirkan oleh mereka a'daul Islam. Dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perasaan takut telah merasuki diri-diri mereka. Mereka mengkhawatirkan akan benarnya apa yang telah dikabarkan di dalam kitab-kitab mereka, bahwa Nabi yang terakhir ini akan menguasai mereka. Nabi yang terakhir ini kekuasaannya akan meluas sampai kekuasaan dan kerajaan mereka. Faris war Rum. Dalam kisah pertemuan Abu Sufyan
dengan Raja Herakl, Raja Romawi. Ketika Raja Romawi bertanya tentang hal-hal dan ciri-ciri yang mengaku sebagai nabi di kalangan Arab, dan dia mendapatkan jawaban dari Abu Sufyan, yang mana jawaban-jawaban tersebut ternyata dicocokkan dengan apa yang dia ilmu dari pengkhabaran kitab-kitabnya. Maka beliau mengatakan, in kana ma taquluhu haqqan fasayamliku ma tahta qadamayya hatain. Kalaulah sekiranya apa yang engkau ucapkan itu, wahai Abu Sufyan, adalah merupakan perkataan yang benar, niscaya dia akan menguasai apa yang sekarang ini aku duduki. Niscaya dia akan menduduki apa yang sekarang ini aku duduk di atasnya. Akan dikuasai oleh kaum muslimin. Dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqi'un la mahalah, pasti terjadi dan tidak akan mungkin meleset. Wa inni sa'altu rabbi, dan sesungguhnya aku telah meminta kepada Rabbku, aku berdoa kepada Rabbku, li ummati, untuk umatku. Kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat beliau berdoa, beliau tidak melupakan umatnya agar mereka mendapatkan kebaikan. Sesungguhnya aku meminta kepada Rabbku untuk umatku, alla yuhlikaha bisanatin bi'amah, agar kemudian janganlah Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan umatku ini dengan kebinasaan bisanatin bi'amah. Yang dimaksud adalah paceklik, kering kerontang. Mereka jadi binasa karena tidak diturunkan kepada mereka hujan, sehingga tanah menjadi kering. Mereka mencari air, mereka tidak mendapatkan air itu. Nah, aku meminta kepada Allah agar jangan mereka membinasakan umatku karena ini, dengan cara seperti ini. Binasa karena kehausan. Nah, wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan aku meminta pula kepada Rabbku agar jangan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan umat ini dikuasai oleh musuh mereka selain dari mereka, yakni dari kalangan orang-orang kafir. Jangan sampai kaum muslim ini dikuasai oleh orang-orang kafir. Ya, aku meminta itu kepada Allah, fayastabiha baydatahum, sehingga mereka pun berhasil menguasai seluruh negara. Baydah yakni jama'atahum, mu'zamahum. Ya, yaitu mereka berhasil menguasai seluruh kaum muslimin, sehingga tidak ada satupun dari negara kaum muslimin yang punya kekuasaan. Mereka semua tunduk di bawah orang-orang kafir. Aku meminta itu kepada Allah agar jangan sampai demikian umatku ini. Ya, mereka dikuasai dengan kekuasaan secara menyeluruh di seluruh belahan dunia, dan mereka tidak berkuasa, dan mereka semua tunduk di hadapan orang-orang kafir. Fayastabiha baydatahum. Wa inna rabbi qala, dan sesungguhnya Rabbku telah mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu, jika aku menetapkan satu keputusan, maka sesungguhnya keputusan itu tidak akan mungkin tertolak.
tidak akan mungkin meleset. Yang dimaksud di sini qadha adalah qadha kauni tentunya, yang berupa takdir, bukan qadha syar'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala radda lima qadaita. Tidak ada yang mampu menolak apa yang telah engkau tetapkan, yang telah engkau putuskan. Wa inni a'taituka li ummatika. Ini masih firman Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya aku telah berikan untuk umatmu, yakni aku telah mengabulkan permohonanmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla uhlikahum bisanatin 'ammah, bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan pacaklik secara umum, ya, sehingga mereka semua binasa karena kekeringan. Itu tidak akan terjadi yang demikian itu, ya. Dan ini telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa alla usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan aku tidak akan menjadikan mereka dikuasai oleh musuh dari selain mereka, dari kalangan orang-orang kafir, fayastabiha baydatahum, sehingga mereka pun menguasai seluruhnya, menguasai kaum muslimin, dan mereka semua tunduk di bawah kekuasaan orang-orang kafir. Ini pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau ijtama'a alaihim man bid'aqtariha, walaupun bersatu mereka untuk menguasai kaum muslimin dengan seluruh orang-orang kafir yang ada di penjuru dunia, walaupun mereka semuanya bersatu, walaupun mereka semuanya berkumpul untuk membinasakan kaum muslimin, menundukkan kaum muslimin secara menyeluruh, tidak akan mungkin. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dha wa yasbi ba'duhum ba'dha, hingga, berarti di sini ada kemungkinan akan terjadi di mana orang-orang atau kaum muslimin mereka akan dikuasai oleh orang-orang kafir secara menyeluruh. Kapan itu? Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dha, sehingga sebagian mereka membinasakan sebagian yang lain di antara kaum muslimin, saling membinasakan, ya. Wa yasbi ba'duhum ba'dha, dan saling menawan, ya, kaum muslimin terhadap kaum muslimin yang lainnya. Ya, ini peperangan itu terjadi di antara kaum muslimin sendiri, sehingga menjadikan kekuatan mereka melemah. Maka berhasillah orang-orang kafir untuk menguasai mereka. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum, jangan kalian berselisih menyebabkan kalian lemah sehingga hilanglah kekuatan kalian, dan orang-orang kafir akan mencabik persatuan kalian dan akan menghinakan kalian, wahai kaum muslimin. Wa rawahu al-Burqani fi sahihi, diriwayatkan oleh Al-Burqani dalam sahihnya. Al-Burqani salah seorang muhaddits, beliau memiliki kitab Mustakhraj ala Sahihain, yang mana manfaat dari Mustakhraj tersebut adalah, di antara manfaatnya, mencari jalan-jalan yang lain yang tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dengan manfaat-manfaat dan menyebutkan fawaid-fawaid yang mungkin dikhawatirkan tidak terdapat dalam Bukhari atau Muslim.
Seperti misalnya kalau dalam riwayat Bukhari ada riwayat seorang mudallis meriwayatkan hadis dengan an-anah, maka dengan riwayat mustakhraj terkadang disebutkan dengan lafaz bahwa dia mendengarkan secara jelas dari sang perawi tersebut tanpa perantara. Nah, dan banyak lagi fawaid yang diambil dari kitab mustakhraj tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Burqani dalam sahihnya, maksudnya dalam sahih yaitu dalam mustakhrajnya. Wazada, dan beliau mengatakan, beliau menambah dalam riwayat beliau tersebut, wa innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin, dan sesungguhnya yang aku khawatirkan terhadap umatku ini adalah para imam-imam yang menyesatkan. Para imam-imam, baik itu dari kalangan para pemimpin karena mereka imam, ataukah dari kalangan para ulama usu, mereka juga imam yang orang-orang menjadikannya sebagai contoh, ataukah dari kalangan para abid, ahli ibadah, lalu kemudian mereka pun menghukum dan mengeluarkan fatwa dengan tanpa ilmu, ya, sehingga menyesatkan umat ini. Yang aku khawatirkan terhadap umatku ya imam-imam yang menyesatkan, disebabkan karena kebodohannya dan tidak memiliki ilmu, berfatwa dengan hawa, berfatwa dengan sekendak keinginannya, tanpa dasar ilmu, tanpa dasar Alkitab was sunnah. Maka mereka sesat dan mereka pun menyesatkan orang lain. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ibad walakin yaqbiduhu biqabdil ulama hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, jika Allah hendak mencabut ilmu ini, maka tidak dengan cara dicabutnya ilmu tersebut dan dihilangkannya dari dada-dada setiap hamba, akan tetapi dengan cara dimatikannya para ulama. Mautul alim zulmatun fil Islam. Kematian seorang alim itu adalah celah di dalam Islam. Tidak ada yang bisa menutupinya siang dan malam. Nah, sehingga kalau tidak lagi tinggal seorang alim pun yang dijadikan sebagai rujukan, yang dijadikan sebagai referensi ketika terjadi berbagai permasalahan kaum muslimin, maka manusia mengangkat para pemimpin-pemimpin yang bodoh, juhal. Mereka lah yang diangkat sebagai pemimpin. Mereka lah yang dianggap sebagai pengatur rakyat. Mereka lah yang didengarkan fatwanya. Dan mereka lah yang mendapatkan sanjungan masyarakatnya. Ittakhadhu ru'usan juhala. Fasu'ilu, maka mereka ditanya. Fa'aftau bighairi ilmi. Karena mereka tidak punya ilmu, ya tentunya mereka berfatwa dengan tanpa ilmu. Karena kalau mereka mengatakan tidak tahu, mereka malu untuk mengatakan tidak tahu. Mereka mufti, mereka imam, mereka alim, mereka amir. Ya, fadhallu adhallu. Maka Rasulullah SAW mengatakan mereka itu sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa idza waqa'a 'alaihimus sayfu lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Dan apabila telah jatuh kepada umat ini pedang, yaitu yang dimaksud apabila telah terjadi fitnah pembunuhan
yang dilakukan kaum muslimin terhadap kaum muslimin. Apabila itu terjadi, maka tidak akan diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Berarti dari sini mengabarkan pada kita bahwa peperangan kalau sudah terjadi di kalangan kaum muslimin akan terus terjadi khilaf, akan terus terjadi pertentangan dan percecokan sampai kepada tingkat pembunuhan. Dan tanda ini dimulai dengan meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala, dan semakin besar dengan meninggalnya dan terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Oleh karena itu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, satu ketika para sahabat dan tabi'in sebagian mereka berkumpul bersama Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab bertanya, siapa di antara kalian yang akan mengabarkan pada kami tentang hadis fitnah? Ya. Lalu kata Hudzaifah, saya. Nah, kata Umar, memang engkau layak mengetahui tentang hadis fitnah. Ya. Lalu dia mengatakan, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi tukaffiruhu as-salatu waz-zakah was-shaum was-shadaqah. Bahwa fitnah seorang terhadap hartanya, terhadap keluarganya, itu dihapuskan dengan salat, sedekah, zakat. Ya. Lalu kata Umar bin Khattab, bukan itu yang aku inginkan. Akan tetapi yang aku inginkan adalah fitnah yang bergelombang seperti gelombang lautan. Nah, fitnah yang bergelombang seperti gelombang lautan, yakni fitnah besar. Ya. Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, "Laisa 'alaika biha ba'sun ya Amirul Mukminin." Tidak mengapa bagimu wahai Amirul Mukminin. Fa innahu bainaka wa bainaha baban. Karena sungguhnya antara kamu dengan fitnah itu ada pintu. Ya. Umar bin Khattab faham tentang hadis ini. Maka beliau bertanya lagi kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, halil babu yuftah au yuksar?" Apakah pintu itu akan dibuka dengan cara baik-baik ataukah dipecahkan, dihancurkan? Kata Hudzaifah, "Bal yuksar," bahkan akan dihancurkan. Lalu kata Umar, "Idzan la yughlaqu abada." Kalau demikian tidak akan ditutup lagi selama-lamanya. Selesai pembicaraan ini, sebagian para tabi'in bertanya-tanya, apa yang dimaksud pintu ini? Nah, maka salah seorang tabi'in, kalau tidak salah Masruq Ibnul Ajda', bertanya kepada Hudzaifah, ya, apa yang dimaksud dengan pintu? Kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, al-babu Umar, bahwa pintu itu adalah Umar bin Khattab. Ya, ini dengan meninggalnya Umar bin Khattab, ya, di mana beliau dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, maka mulailah muncul fitnah. Lalu kemudian semakin besar dengan kematian Utsman ibn Affan di tangan para Khawarij. Nah, ini kalau sudah terjadi, lam yurfa ila yaumil qiyamah, tidak akan diangkat lagi sampai hari kiamat. Perpecahan terus terjadi. Pertikaian, pembunuhan terus terjadi. Wala taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Dan tidak akan tegak hari kiamat ini sampai segolongan dari umatku ini mengikuti kaum musyrikin. Ya. Segolongan atau sekampung atau qabail, kabilah-kabilah, ya,
yakni akan muncul dari kalangan umat ini segolongan mereka yang mereka akan mengikuti langkahnya kaum musyrikin. Nah, ini akan bersama mereka. Akan menjadi murtad tentunya. Akan menjadi ahlu syirik. Jadi musyrikin. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awsan. Dan akan muncul beberapa kelompok, beberapa jamaah dari umatku ini. Yang mereka akan menyembah berhala kembali. Ya. Subhanallah. Dan inilah yang menjadi syahid kenapa beliau menyebut hadis ini dalam bab ini. Bahwa sebagian dari umat ini akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Penyembahan terhadap berhala. Menyembah kuburan. Ya. Menyembah benda-benda yang mereka anggap keramat. Mendudukkan sebagian orang-orang yang mereka anggap aulia, as-salihun, seperti kedudukan mereka sebagai Rabb, sebagai Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bantahan terhadap ahlul kubur yang mereka mengatakan tidak akan terjadi lagi kesyirikan. Apa yang kami lakukan ini bukan syirik. Nah, dan ini batil. Bahkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqumus sa'atu hatta tattariba alyatu nisa'i Daus 'ala dzil khalasah." Ya. Bahwa tidak akan bangkit hari kiamat, tidak akan tegak hari kiamat sampai bergoncang kembali. Ya. Pinggul-pinggul para wanita Daus terhadap Dzul Khalasah. Dzul Khalasah yakni tauhidnya kaum Daus pada waktu itu yang mereka sembah di zaman jahiliyah. Nah, akan kembali seperti itu. Akan muncul kembali kesyirikan. Waliyadzubillah. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzdzabuna thalathuna kulluhum yaz'amu annahu nabi. Dan akan terjadi di kalangan umatku ini para pendusta-pendusta. Dan mereka berjumlah 30. Semuanya mengaku bahwa dia adalah nabi. Semuanya mengaku sebagai nabi. Ya. Dalam sebagian yang lain, di antara mereka ada 4 orang wanita yang mengaku sebagai nabiyah. Mengaku sebagai nabi. Dan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW ini, ya, terjadi. Dimulai dari munculnya Musailamah, sang pendusta pengaku nabi dari Yamamah. Kemudian muncul lagi Al-Aswad Al-Ansi di Yaman. Juga pada zaman khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Di sana ada Tulaiha bin Khuwailid dari Banu Asad. Dan Sajah dari Banu Tamim dan yang lainnya. Kalau dihitung lebih dari yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dihitung-hitung di seluruh dunia lebih. Dan banyak sekali. Lebih dari 30. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Bahkan kalau kita menghitung-hitung yang di Indonesia ini saja. Mungkin sudah nyampe. Iya kan? Banyak. Nah. Ada yang mengaku sebagai Nabi Isa. Ya. Sempat ada. Nah, dan dia juga mengaku sebagai nabi. Nah, sekaligus sebagai Imam Mahdi merangkap. Nah, di Indonesia saja. Ada wanita, siapa lagi ya kawan namanya? Hah? Siapa itu yang di Bandung? Hah?
Siapa? Lia Aminuddin. Mengaku sebagai nabi ya. Nah, ada lagi yang antum ketahui? Mungkin dari Jawa atau dari Ambon mungkin ada. Hah? Apa? Siapa? Wah, susah itu. Ali Taita. Sabit itu. Khobarnya sahih. Nah. Atau mungkin ada lagi dari yang lain. Mungkin di Buton juga ada nabi. Nah. Atau di tempat yang lainnya. Di sini ada. Iya, aku sebagai nabi. Nah. Yayasan As-Salaf wal Khalaf. Ya. Nah, pemimpinnya aku sebagai nabi. Habib. Nah. Habib. Subhanallah. Kalau dihitung yang di Indonesia saja, mungkin masing-masing daerah ada yang mengaku sebagai nabi. Karena dikultuskan. Ya. Atau mendapat pujian, maka dia membesarkan dirinya. Akhirnya mengaku sebagai nabi. Lalu kenapa Rasulullah SAW menyebutkan 30? Yang pertama, penyebutan 30 tidak menunjukkan pembatasan. Ya. Dan juga mungkin yang dimaksudkan sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa yang dimaksud dengan jumlah 30 ini adalah pengakuan sebagai nabi dan memiliki pengikut yang banyak. Zu syauka, punya kekuatan. Memiliki power. Ya. Nah. Termasuk pula di antaranya seperti Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Pendiri Tarekat Ahmadiyah. Nah. Al-Qadianiyah. Yang sekarang setelah diusir dari Pakistan, maka mereka berpusat di London. Ya, itu punya imam, punya nabi. Nah, ya, dan tersebar di belahan dunia. Mereka bahkan punya televisi langsung dari pusat di London. Ya, mereka tangkap melalui parabola. Nah, dari situ mereka terus tiap hari mengikuti perkembangan apa fatwa-fatwa imam mereka. Nah, ya, di Indonesia banyak. Kalau tidak salah pusatnya di Bogor. Nah, dan tersebar di berbagai tempat. Di Purwokerto, ya. Di Jogja, di mana? Di Tengaran, ya. Dan di Jawa tersebar karena banyak orang bodoh. Ya. Orang kesian nggak sekolah, ya kan. Nah, dan transparan gerakan mereka, transparan. Menyebarkan kitab-kitab Al-Usulus Tsalatsa, mereka punya kitab Al-Usulus Tsalatsa. Ya, 3 pokok utama yang harus diyakini sebagai akidah. Pertama bahwa kita harus meyakini bahwa Nabi Isa itu sudah mati. Yang kedua, kita harus meyakini bahwa pintu kenabian itu masih terbuka. Ya, siapa saja berhak untuk menjadi nabi. Apabila memenuhi persyaratan untuk membenarkan kenabian imam mereka. Dan yang ketiga, bahwa yang muncul nanti sebagai yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa Isa akan turun, Isa akan datang pada akhir zaman, yang dimaksud adalah yang menyerupai Isa. Dialah Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Dan dialah Imam Mahdi. Nah, ini 3 pokok ini mereka sertakan dengan dalil-dalil. Ya, kalau orang awam membacanya tentunya ya, mereka mungkin terpengaruh. Maka ikhwan fillah azakumullah, inilah fitan yang terjadi di kalangan umat ini. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Nah, mereka berdalil
bahwa ada hadis yang lain yang lebih sahih mengatakan la nabiyya ba'di illa ayyasha Allah. Tidak ada nabi setelahku kecuali kalau dikehendaki Allah. Nah, Mirza Ghulam Ahmad ini termasuk yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kaifa tarud ala hadzal hadis? Ala man yastadillu bi hadzal hadis? Tidak ada nabi setelahku kecuali jika dikehendaki Allah. Nah, kaif ya akhi? Kaif? Baru satu syubhat ini. Mana antum jawab? Mereka punya sekian syubhat. Ya. Kaif ya Abdul Hadi? Tidak ada nabi setelahku kecuali apabila dikehendaki Allah. Allah menghendaki Mirza Ghulam Ahmad jadi nabi. Nah. Siapa yang bisa jawab ini? Kullukum hafidh. Tidak ada yang mencoba menjawab. Ya Saleh. Kaifullah. Enggak bisa. Berarti betul. Ya Barif. Kaif. Di hadis Rasulullah SAW disebutkan Syekh Al-Albani. Disebutkan Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif dan palsu. Nah, hadisnya Ibnu Arabi, buatannya Ibnu Arabi, mulhid. Ya. Ibnu Arabi tanpa alif lam. Kalau Ibnul Arabi pakai alif lam, imam. Ya. Hati-hati. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah. Dan akan terus senantiasa ada sekelompok dari umatku di atas kebenaran. Mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khadalahum. Tidaklah memudaratkan mereka orang-orang yang tidak mau menolong mereka. Khadalahum yakni yang tidak, man lam yu'awinhum wa lam yansurhum. Yang tidak mau menolong mereka. Hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya perkara Allah tabaraka wa taala, yakni mendekati hari kiamat. Dan mereka ini tidak lain kecuali ahlus sunnah, ahlul hadis. Telah disebutkan itu oleh Yazid bin Harun, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Illam yakunu ashabul hadis fala adri man hum. Kalau mereka itu bukan ahlul hadis, maka saya tidak tahu lagi siapa mereka yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyatakan bahwa mereka adalah ahlul ilmi, para ulamanya yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian kita telah menyelesaikan bab ini. Insyaallah taala kita akan masuki bab yang berikutnya. Qulu hafizakumullah.